Pas gua ngelangkah ada nenek lagi telanjang, terus boker, terus nggak ada kita jadi, wah buset kayak megang ini tau nggak tawa gitu, buset, jangan ke sini tong gitu dia, lu siapa mau ke situ? Oh nggak saya dia. Ini nggak sih lu komedi lu kayak kartun banget dia. Iya kan? Sama dia tandemnya awe. Iya, kartun banget orang dipukul pakai ini stick golf. Stick golfnya bentuk kepala orang. Minta jodoh sama Tuhan. Oke. Minta jodoh terus dia berdoa malam, ya Allah aku mau jodoh, harus sekarang juga gitu. Terus dia maksa Tuhan lah. Tuhan marah, nggak suka di paksa-paksa, ini bangun pagi, ya udah besok pagi lu bangun gitu kata Tuhan. Pas pagi bangun kasih ladang jagung. Kok ladang jagung gitu? Kan cewek gitu. Halo geng, selamat datang kembali di Zultalk. Semoga kabarnya baik-baik saja dan masih di hutan belantika kita di sini dan masih akan terus mengobrol-ngobrol hal-hal yang tidak penting tapi mungkin bermanfaat untuk beberapa orang. Kali ini saya mengundang salah satu abang-abangan saya ini. Ini seorang yang sangat wow sekali. Wah. Wih. Hutan katanya banyak nenek-nenek telanjang gitu. Bener ya, di banyak nenek telanjang. Aku nggak pernah kepikiran tuh kan ada nenek telanjang sama Pican. Ya, Pican ini suka nggak? Kok bisa sih kepikiran? Tak ada nenek. Pernah gue di Pernah lagi. Pernah gue beneran. Pernah gue waktu itu. Lo pernah LDK gitu nggak waktu sekolah SMA? LDK nggak tahu gue. Latihan dasar kepemimpinan. Enggak, kejauhan itu. Saya Bang Pican udah kerja, saya baru masuk kerja. Iya, paling lo mau gue beda berapa tahun aja. Lu lahir berapa? Udah kerja. Gue 94 gue. Oh iya bener. Gue baru masuk sekolah lu udah kerja, Bang. Iya. Udah ngebunuh 2 orang gue. Tapi LDK gue pernah dengar kayak istilah itu ya. LDK dulu zaman gue tuh SMA. Jadi kalau kita baru masuk SMA itu harus ikut ini kayak MOS tapi di hutan. Di hutan. Nah, karena hutan jarang kan di Indonesia, paling tinggal 4 ya kan. Jadi di Bekasi dibawa ke Jonggol. Dibawa ke Jonggol gitu ke dia kayak desa-desa gitu tapi lumayan pedalaman lah. Agak jauh khusus dari... buat di ini pedalaman lah waktu itu ya. Nah, WC-nya itu kita di boker segala macam itu dikali, Rin. Dikali tapi ada khusus gitu kalinya tahu kalau dibikinin gitu enggak? Enggak, udah lu jongkok aja, jongkok di pinggir-pinggir kali tapi kalinya gede. Nah, di situ lah lu kalau mau boker di situ. Nah, jadi kan karena kita tahu mau boker di situ berarti nggak mungkin ada tempat lain yang jadiin orang boker. Nah, karena kita SMA kita masih bandel tuh. Iya. Kita nyari tempat lah buat rokok. Nah, ada semak-semak gitu, Rin. Nah, pas wah di sini aja nih kayaknya aman. Pas gua ngelangkah ada nenek lagi telanjang, terus boker, terus nggak ada kita jadi, wah buset kayak megang ini tau nggak tawa gitu, wah jangan ke sini tong gitu dia, lu siapa mau ke situ? Oh nggak saya dia. Di dalam semak-semak. Jadi pas lewatin semak-semak gitu ada kali kecil gitu. Iya. Nah dia tuh di situ, Din, boker di situ. Oh, khusus nenek-nenek kali. Nah makanya, siapa tahu di sini ada. Gak ada. Ambil nge-vape. Nenek-nenek nge-vape telanjang di hutan. Aduh gue pikir lucu banget kita jadi telanjang. Kuat banget deh, kuat banget deh itu tangan. Aduh, tapi itu tuh dulu abang emang ikutan MOS jadi pemimpin atau apa gitu sekarang setelah? Itu enggak, itu LDK itu buat calon-calon OSIS lah gitu. Jadi yang masuk anggota OSIS abang dulu? Gua enggak. Ya karena dulu dipilih-pilih aja kan, akhirnya nggak lolos juga jadi nggak mau juga karena bandel. Rokok. Apa hubungannya? Beda dong. Ambil duren. Bandel. Duren nggak pernah diambil. Ambil duren di total buah udah lagi dimasak. Iya, kalau itu bandel. Gue pikir nggak ada orang manjat pohon duren. Kayaknya penting nggak ada deh. Duren kan ditunggu jatuh dulu kan baru diambil. Kalau sekarang nggak gitu. Enggak. Dia udah dipetikin terus matangnya di bawah. Makanya harganya nggak seenak duren jatuh. Oh. Nah kalau di Jonggol itu banyak tuh durian jatuh-jatuhan itu murah tuh.
harganya tuh. Gitu. Ada mistisnya juga gak? Di Padang di daerah gua ada tuh kalau durian jatuh, kita kalau nungguin durian ya, kalau jatuh yang pertama itu jangan diambil karena itu jatah harimau. Itu bukan mistis kali. Hah? Itu mah masa mistis? Katanya mistisnya gitu. Harimaunya mistis? Iya, harimaunya mistis. Jadi kalau dicari pun yang jatuh yang pertama tadi nggak bakal ketemu. Oh, itu jatah tuan rumah. Siluman macan. Iya, siluman macannya gitu. Oh. Tapi dibuka orang. Ya, gini. Untung orang ini pada percaya. Nah, gini ya nih. Mantap. Ntar gini, kalau nggak percaya bilangnya siluman monyet. Udah seragam dia. Besok apa lagi ya? Besok apa lagi? Musang kali ya, musang. Jadi musang durian nih. Jadi apa ini film Upin Ipin? Musang. Bukan sangking. Itu mah jenis durian yang musang. Harus apa? Jenis apa? Yang di musang di film Upin Ipin. Ah, itulah. Gua lupa. Opat namanya. Lu enggak tahu itu. Gua sebenarnya tahu Upin Ipin. Gua nonton banget. Dari adik gua kecil sampai gua sekarang punya anak 3. Yeah. Itu nonton Upin Ipin. Emang dari dulu kecil udah ada Upin Ipin? Nah, adik gua kan kecil udah ada. 18 tahun yang lalu tuh udah ada Upin Ipin. 18 tahun yang lalu? Enggak deh. Ya? Lu di Malaysia nontonin atau lu nontonin animatornya lagi menggambar dari komik ya dulu ya? Upin lu dari komik ya Bang ya? Belum ya? Kayaknya belum deh. Upin Ipin itu kayaknya baru ditemuin setelah KFC ya. KFC dulu baru Upin Ipin. Kayaknya baru gitu. Iya, lo pokoknya dari dulu gua udah harusnya gua tahu siapa ada Opet namanya. Kebo. Bukan, musang itu. Jadi dia musang yang suka makan durian tok dalang yang kalau ngomong kayak orang bisu. Kayak orang bisu. Iya, Bang. Iya kan? Oh iya. Kayak kebayang nih gua. Dia sama emaknya hilang gitu kayak di hutan. Binatang gaib ya? Iya. Binatang gaib kan? Iya, tahu. Nah itu, tahu ya. Berarti tahu Bang Bican semua. Tahu lah, gua Pilipin banget bro, ini ada tato yang ini. Tato opa. Iya, tato. Emang sebenarnya MU. Lu sekartun itu Bang orangnya atau gimana Bang? Ya gua bisa dibilang gua penyuka film kartun lah. Dari dulu ya? Dari dulu, film-film kartunnya Disney gitu-gitu gua tuh suka banget. Animasi itu suka banget lah. Kayak Mickey Mouse yang awal-awal banget gitu. Awal-awal banget tuh gue suka semua. Jadi dulu apa ya? Disney tuh suka bikin film tuh keren banget loh, kayak cara bikin sepatu, komik-komiknya gitu. Jadi tahu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh gue suka banget dulu. Dia kayak sketsa gitu kan, cuma berapa menit, 3 menit, 4 menit ganti lagi. Nah, sampai gede gue kayaknya lumayan suka nonton film kartun ya. Jadi ngaruh di ini nggak sih lu, komedi lu kayak kartun banget ya. Iya kan? Sama dia tandemnya aku ya. Iya. Kartun banget orang dipukul pakai ini stick golf. Stick golfnya bentuk kepala orang. Bener yang kalau kepalanya benjol terus ditekan lagi, pindah ke tempat lain. Sama ini gue kalau ada maling tuh, pengen banget gue pukul pakai lukisan. Dia kepala Mona Lisa-nya jadi kepala malingnya gitu. Apaan sih? Ini aja paling random banget gitu. Oh ada maling gue pukul pakai lukisan kudaan. Dar gitu, pengen banget gitu, kayak gitu. Berarti lu udah siapin lukisan kuda, lukisan orang. Bokap dulu kan koleksi kuda, kalau lukisan kuda. Kayaknya orang dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh, katanya malaikat nggak mau masuk. Ada kuda gitu. Nah, ya takut. Bukan. Kayaknya gue percaya gitu-gituan deh. Malaikat masuk, iya ada kuda. Tapi katanya nggak boleh Rin, katanya kalau orang boleh ada lukisan bernyawa tuh nggak boleh. Kalau kuda udah mati gitu, boleh. Oh, jadi kalau bernyawa nggak boleh dia. Boleh. Kalau apa namanya kusir. Itu kan ada nyawanya juga. Itu kan profesi, ada nyawanya juga. Meja kasir boleh, meja kasir. Banyak sekali lukisan. Dulu bokap gue lumayan koleksi kayak kuda-kuda. Dia suka banget sama kuda-kuda patung kuda. Tahu nggak lu patung-patung kuda? Iya, yang tempat asbak biasanya tuh kayak gitu tuh. Di rumah dipasangin di depan kuda 2 gitu. Nah, yang paling ngeri sih ya seumur gua jadi orang itu main ke rumah temen gue yang bener-bener orang ada banget Rin. Dia bener-bener orang wujudnya ada gitu. Bukan wujudnya ada. Orang itu orang ini apa? Berada. Iya orang berduit berduit lah. Iya. Duitnya tuh sampai ATM itu tebel-tebel, ATM itu kartunya tuh ngongor duit ATM. ATM-nya gembung. Kaya banget lah. Nah, pasti di rumah itu ada patung macan itu, Rin.
Yang bukan patung, kayak macan diawetin. Iya gitu biasa tuh. Ditaruh di freezer macannya. Sama dimsum, sebelah dimsum. Dikasih formalin. Macan sama pala rusa. Oh iya. Nah itu gue, sumpah takut Rin, serem banget. Iya, koleksi rumah-rumah orang kaya. Cendrawasih gitu. Nah itu gue itu tuh orang-orang ada zaman dulu tuh patokannya tuh lu punya lukisan, punya binatang yang diawetin. Kayak musang itu nggak laku ya berarti ya? Kalau rumah lu juga ada hewan diawetin kan? Ayam ungkep, ayam kuning. Diawetin itu memang untuk dimakan, bukan hiasan. Besok lo taruhin ruang tamu. Apa nih boleh dimakan? Nggak, itu hiasan. Jangan. Kita yang bahas ini Walt Disney tadi. Nah, emang segitunya lu kan kemarin juga sempat war tiket katanya ke. Oh iya, gue lagi nge-war tiket ini buat ini Disney on Ice. Disney on Ice. Lo tau gak Disney on Ice? Tahu. Jadi itu Disney karakter-karakternya datang ke Frozen gitu. Ada yang Frozen. Pokoknya semuanya kedinginan gitu. Iya, ditaruh dalam kulkas. Ditaruh di kulkas nugget di sebelah ini cem. Nugget cem. Ada bakso-bakso. Semua karakternya datang ke sini main ski. Main ice skating. Mereka bercerita, dialog apa segala macam, ada ceritain dia Kayak teater gitu. Iya, anak lu pasti suka. Lu punya anak kan? Masih kecil sih, mereka nggak ngerti. Baru 8 bulan. Di Sulawesi gitu. Nggak bisa. Kecuali emang ada sepatu ski yang sampai lutut gitu tuh, yang manjang. Dia bisa ngerangkak sekarang deh. Iya. Tangan dua sampai lutut. Udah lama nih lahirannya, kok masih 8 bulan aja. Masih 8 bulan kok, udah lama. Masih bareng sama anaknya Oki, ingat gue enggak ya? Oki, enggak. Oh masih 8 bulan? Iya masih 8 bulan. Belum ngerti. Ntar lah, dikit lagi, 15 tahun lagi lah dia ngerti. Iya baru bisa gua ajak. Anak gua ajak ke situ, suka banget tuh itu yang pertama. Yang pertama tuh sekarang udah 10 tahun. Dulu udah umur 6 tahun kita ajak ke sana, suka banget. Nah sekarang adiknya dia punya adik lagi, anak yang paling kecil tuh umur 4 tahun. Nah suka tuh kayaknya dia. Berarti karena anak dong lu suka ke sana, bukan karena emang lu segitunya dengan Disney. Gue juga gitu. suka sebenarnya sama Disney, tapi kalau yang drama gitu kayak gue kurang. Gue suka yang lucu-lucu gitu. Kayak Drama nonton. gimana? Dia drama, Rin. Di salju itu mereka cerita kayak Elsanya kena KDRT gitu. Elsa dimarahin mertua. Gitu, kata mertuanya, wah rambut pirang. Iya terlalu dingin. Rambut pirang begitu. Jelek. Atau mertua itu. Kalau dimarahin mertua itu gimana? Dasar lu. Gue ketawa sih. Gue happy sih. Pagi-pagi kopi aja. Hiburan kau terus sama mertua aku. Happy banget mertua gue udah. Makan nih. Kemarin mertua. Kesel banget gue, mertua gue suka marah-marahin gue, ngeledek gue. Kayak gimana? Aduh, Bang Pican nanti nih kayak gitu kali ya kalau udah jadi orang tua, mertua ya. Kesel. Nah, tapi itu drama, Rin. Iya. Jadi ada ceritanya kayak Elsa ketemu sama siapa. Nah, itu gue agak kurang suka tuh. Gue lebih suka tuh kartunnya. Film kartun yang konyol-konyol. Oh iya, yang dulu kan berarti kan. Iya. Kayak yang si paman Donald Gober. Paman Gober, iya Gober. Dia GoFood kan kadang kan. Gua kadang kalau diksi itu suka salah-salah kadang. Ya iyalah, kalau kan susah ngomong kan. Iya, kadang gua bilang Gober. Oh ya Gober gitu. Ini sebenarnya Gober atau Gober. Ya udah Gober berarti. Paman Gober. Ya kayak gitu-gitulah. Itu kan belum ada sih yang sekarang yang selawak kayak gitu-gitu kayaknya udah nggak ada ya. Kartun-kartun yang dulu tuh kan aneh-aneh semua gitu. Yang tadi pasang sepatu terus ada. Iya itu ya gitu kan. Yang balap-balap dia apa namanya? Pipip itu apa sih? Oh ini Looney Tunes ya itu Looney Tunes. Roadrunners gitu ya. Itu beda kan itu Roadrunners itu Warner Bros. Bukan Disney dia. Oh iya ya. Oh, apa lu berarti Bang semua ya, Bang? Gue pernah ke Warner Bros di Australia ke amusement parknya. Jadi taman bermain, temanya kartun-kartun gitu. Ada wahana Speedy Gonzales, wahana Roadrunner, gitu-gitu, Rin. Lu berarti segitunya dengan dunia kartun ya, Bang? Roadrunner,
Disney, satu lagi Warner Bros. Pixar gitu. Pixar tuh Disney. Pixar tuh Disney ya? Masih Disney. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Star Vision. Star Vision. Oh, bukan. Masuk. K24. Enggak masuk. Ya itu dua deh. Di antara dua itu salah satu karakter favorit lu? Karakter favorit gua di Looney Tunes ya. Kalau di Looney Tunes tuh seneng banget itu nonton Roadrunner, Wile E. Coyote, berdua kan dia kan. Terus apa lagi ya? Kayaknya yang senjata itu siapa ya namanya ya? Yang di Looney Tunes. Dia pakai senjata gitu terus tuh. Yang bapak kumis-kumis. Oh, yang bapak yang pendek dia kate gitu pakai senjata gitu. Adul. Enggak. Risol. Dia Risol bukan nama orang. Bukan juga. Udah aku salah nanya. Gua harusnya enggak nanya nama orang ke Bang Pican. Gua baru kepikiran tadi. Emang bener nama teman lu ada yang Walt Disney? Enggak. Ngibul. Nggak ngerti Feb diundang. Bener lagi. Tapi gua ngerti tikus putih. Berarti ngobrolnya Kia. Apa sih? Temen lu yang katanya Walt Enggak, Disney. jadi kan gua punya teman orang India. Kerjanya pembunuh bayaran. Beneran, Rin. Kan gua lagi sedih nih ya. Dia kerja di sebelah kantor gua tuh, gua lagi sedih. Terus dia bilang gini ke gua, "Kenapa kau?" Gitu kan, sedih kali. Dia tiba-tiba jadi Batak. Batak. Jadi Batak gitu. Iya, betul-betul tiba-tiba ada oke, berubah jadi Batak Orang India dia. Sedih kali kau gitu. Iya, ada orang India kayak gitu. Ada India. Sedih kali kau. Udah bunuh aja gitu. Bos kau gitu. Namanya Rakesh. Apa Raker itu? Raker. Iya. Gue bilang janganlah Kes. Nah si Rakesh itu punya anak dua. Satu yang pertama itu namanya Raul Gonzalez. Yang kedua Honda Karisma. Ada masuk. Tiba-tiba ada. Gue sampai kaget anjing. Teman gue tuh yang dengar dari dia tuh masih hidup sampai sekarang. Masa nama orang Honda Karisma? Mati ntar malam. Gue pakai bantal. Biar gak bisa cerita. Beneran bisa kayak gitu. Nah punya anak yang ketiga namanya Walt Disney. Anjing aneh. Tapi itu kan Walt Disney beneran nama orang kan? Beneran, nama Iya kan? bapak. Nama bapak itu kan yang ciptain si karakter itu kan? Iya. Terus dipakai itu ya udah masih aman lah. Karena mungkin terinspirasi yang Honda Karisma. Beneran, karena dia punya motor Honda Karisma. Gue lupa yang pertama tuh Honda Karisma kalau salah. Yang kedua baru Raul Gonzalez. Anjing banget ya. Orang Raul Gonzalez Honda Karisma nggak masuk akal Honda Karisma. Daripada lu punya anak lu namanya siapa? Asyika. Oh bagus ya. Gue kira salah pondok. Gue dulu sebelum gue nemu nama itu ditanya orang gue selalu bilang siapa nama anak Daun Salam gue bilang. Iya Daun Salam. Karena males mikir-mikirnya kan. Tapi mepet-mepet mau lahiran. Karena dapat inspirasi. Artinya apa? Yang tersayang artinya. Bahasa itu apa? Turunan dari bayi hak. Pernah dengar nama orang bayi hak nggak? Enggak. Enggak pernah. Bayi haki. Enggak ada namanya begitu. Ada. Tiba-tiba ada. Anak mana ada begitu namanya? Enggak ada anak begitu. Ada namanya Bay Haki Kaizan. Bayi Haki Kaizan. Jelas bohong. Rudal gue percaya. Rudal nama anak Rudal. Roket. Nama apa satu lagi? Harus tinggi. Bulu hidung. Baru gue percaya tuh kayak gitu. Mana Bayak apaan? Bayi Haki ada bang nama orang namanya Bayi Haki. Oh ada. Enggak, kayaknya di generasi lu nama orang Zulman. Ya gitu juga nggak ada tuh. gitu. Nah, di generasi gue tuh Gulma. Itu ada. Gulma. Lembab. Ada tuh gitu. Enggak, itu bukan nama orang sih, emang bahasa-bahasa yang lu suka. Lu emang ngumpulin bahasa-bahasa gitu bang di diksi gitu. Dulu. Lu nyiptain lagu iya. Kan diksi kata kosakatanya juga aneh-aneh semua Ikan belida. tuh. Ikan belida. Dipancing dia tertawa. Ikan belida bilang tak usah. Bang, apa sih bang yang lu tonton, yang lu denger sehingga lu kayak Kalau ikan belida itu gara-gara gue ke Palembang. Gue ke Palembang. Ada ikan belida, anjing aneh banget. Apa bu? Ikan belida gitu orang. Ini pempek ikan belida, ini ikan belida. Apa sih? Apa istimewanya gitu? Akhirnya gue
sampai di bandara gue ngeliat sendiri tuh Rin, bentuknya Rin. Anjing, aneh juga bentuknya gitu. Nah, akhirnya gue nyampe Jakarta, iseng nih gue lihat Iga Mas Ardi lagi posting fotonya dia main gitar gitu. Bikin dia kesel lah gitu. Karena dia gampang sekali dibuat kesal. Oh iya. Gitu ya, gue bikin lirik. Gue kirimin ke dia. Gak nih buat lirik buat bara suara gitu. Anjing gitu katanya. Berarti udah siap dong semua. Udah. Dari intro sampai ref Iya, gue bikin panjang itu. Gue kirim tuh. Sih aja gini. Gak buat bara suara. Anjing gitu dia. Lu salah ngirimnya ke sana, jangan ke Iga. Kesel dia nih. Mampus kesel. Terus akhirnya dia datang lah ke podcast seminggu. Iya. Datang ke podcast seminggu. Gak lu, sombong lu, gue bilang gitu. Itu gue kirimin lirik juga lu gitu. Wah anjing, lirik anjing gitu. Terus yaudah kita bikin aja lah, dibikin lagunya di situ juga. Di saat itu juga. Akhirnya, lah udah rekaman lah, habis selesai ngetek. Udah rekaman Chan gitu. Akhirnya gue rekaman tuh di rumah dia pas dia Covid. Gue sekali itu bersin di ruang tamu. Dan nggak mau nambah lagi bang lagunya bang. Sebenarnya ada beberapa sih yang Asik. Bikin album podcast seminggu. Iya sih ya. Sebenarnya udah beberapa ngajakin gitu kayak waktu itu janjian sama Danila bikin lagu. Danila juga gue kirimin tuh liriknya ada. Tapi baru sepenggal judulnya Pala Bayi. Pala Bayi. Lembut bukan melon gitu liriknya. Lembut bukan melon. Dikira agar di muka gitu. Judulnya Pala Bayi katanya jadi itu ceritanya tuh ada orang bingung. Ini apaan sih lembek-lembek gitu. Lembut sekali gitu. Dia lagi merem terus melon nih, bukan apa ini ada koko gitu. Salah dia nebak-nebak. Lalu pas lampunya nyalain Pala Bayi. Lah kok ada bayi di sini gitu lirik terakhirnya tuh. Lah kok ada bayi di sini sih. Tapi yang naro. Itu sama Danila. Itu sama Danila. Gitu. Emang rencana mau bikin lah sama dia tapi sibuk ya dia. Sama Iga juga kemarin, bikin lagi lah gitu. Sempat nantangin pas Iganya ngajak. Iya pas ketemu. Jangan bikin lagi lah, jangan satu doang gitu kan rencananya podcast seminggu mau bikin acara lah ya kita ada acara gitu. Gak bawain Blida Live yuk gitu. Kata dia sayang lah kalau satu bikin lagi dong gitu. Wah ditantangin nih. Ada dong. Gitu. Apa? Udah mulai dong. Belum lah itu dia sibuk dia. Tapi liriknya kan udah ada. Ada sih beberapa lirik. Udah berapa lirik sekarang yang lu punya bang? Ada ini yang satu yang Iga kesel banget tuh pas gue ceritain. Jadi kayak dia minta jodoh sama Tuhan. Oke. Dia minta jodoh terus dia berdoa malam ya Allah aku mau jodoh harus sekarang juga gitu. Terus dia maksa Tuhan lah. Tuhan marah nggak suka di paksa-paksa ini kasih bangun pagi. Ya udah besok pagi lu bangun gitu kata Tuhan. Pas pagi bangun kasih ladang jagung. Kok ladang jagung gitu? Kan cewek gitu. Enggak ladang jagung aja gitu. Itu premisnya. Nah lagi dibikin liriknya nanti. Udah kebentuk. Ada cerita gitu. Nah, Iga anjing gitu. Nah, berarti kan dia kesel. Pokoknya potongannya Iga kesel, pasti lagunya bagus. Oh gitu ya. Jadi harus dibikin. Nah itu udah ada satu. Nah yang dua lagi gue lagi bikin lah. Nanti tadi itu ada satu lirik itu kan ladang jagung itu gue bikin di ini di apa? Di Barcelona. Pas gue udah bilang tuh aku mau bikin lirik nanti pas di Barcelona. Jadi nanti pas gue bikin lagunya jadi, gue bilang nih. Pas kan pasti wawancara gitu sama CNN. Kapan kripto? Penting banget CNN masih iya. Gue bilang Makassar nanyain liriknya gitu. dibuat di Barcelona. Ada gitunya, ada story-nya gitu. Segitunya ladang jagung. Tinggal ladang jagung lu kesel enggak ya? Ya Allah, bentar cewek ya Allah yang cakep. Ladang jagung gede banget. Oh gitu. Tadi masa nih rumahnya Pak Cahyono gitu. Gitu jadi dia Oki mulai kesel dengar ceritanya. Ya halah jebakan. Enggak gitu. oh gue Taichan. Kalau orang pucat baru dibakar boleh mirip sama Taichan. Lu pucat banget lo kayak Taichan. Ada orang pucat tetangga gue tuh. Pucat banget kan. Kata gue nanya sama istri gue, Bu itu bapak-bapak sebelah kok kayak Taichan pucat begitu sakit apa sih? Dia emang semua orang digituin. Enggak tetangga gue tuh aneh-aneh.
Apa nenek apanya? Udah tua. Pertama, ya tua bukan aneh dong, Bang. Wajar itu, Bang. Aneh. Enggak, tua itu bukan aneh, Bang. Enggak, ngapain berjemur? Itu tua harus berjemur. Ngapain dia berjemur? Tua kan? Iya, udah tua. Ngapain berjemur di depan? Ini sinar Ini kerupuk udang. Kalau ada kerupuk udang baru boleh berjemur. Enggak lah, aneh lah. Itu kaki-kaki itu bagi gue istirahat di dalam. Diurut. Itu kaki-kaki, bro. Nggak boleh keluar buat berjemur gitu. Jalan-jalan sore gitu nggak boleh. Dia suka banget tetangga gue. Dia suka joget-joget di Palazzo. Apa di La Piazza gitu nggak lo? Nyanyi lagu Manado gitu-gitu. Iya. Itu kan enggak lah orang tua. Kayak gue tua nggak bakal ngelakuin hal itu. Enggak, lu tua kan jahilin anak ini lu tadi yang anak menantu lu. Iya. Masa Gitu. aneh sih, Bang? Aneh-aneh. Kalau bagi gue ada kejadian atau hal-hal yang nggak usah lo lakuin lagi lah. Kalau udah tua. Udah tua gitu. Contohnya kayak ke mall joget-joget tuh jangan gitu. Karena kan takut kita nggak tahu kapan Israel nyabut nyawa lu. Iya, tapi Iya kan? masa nggak boleh itu Jangan, aneh. jangan. Oke, yang pertama nggak boleh Berjemur, gitu. kalau berjemur. Berjemur boleh lah. Enggak lah, kecuali lu dikencingin sama bayi, baru lu boleh berjemur di kap mobil. Kalau ada kencingin bayi ngapain lu berjemur? Janganlah, udah. Pokoknya bagi gua itu nggak boleh. Ya udah, berarti orang tua itu harusnya di rumah aja. Di rumah dipijit banyak gitu. Kalau menurut gua tuh ya orang udah tua itu harus bijak. Kayak dia tuh harus punya waktu buat anak, Oke. ngobrol sama anaknya. Nah, kalau anaknya ngajak keluar untuk main atau kemana ya nggak gitu. mungkin joget-joget begitu berjemur juga. Lu mau nemenin bapak lu berjemur kan? Enggak. Duduk aja sih kan. Di luar. Apa? Iya, nggak masalah kan. Lu tua li. Iya, udah tua. Lu. Enggak masalah, Bang. Emang salah? Gua baru pertama kali deh ngeliat orang berjemur salah. Ini bro, kalau lu jalan santai sama bapak lu, set keliling itu baru kalau duduk di bawah matahari. Ngapain emang lu Beyonce? Kalau lu Beyonce, baru tuh Beyonce itu baru pengen hitam gitu enggak apa. Janganlah aneh. Pokoknya bagi gue itu aneh. Nah, udah nggak terasa nih ya, udah masuk awal bulan lagi nih. Gimana teman-teman yang mungkin masih punya saving sisaan dari gajian kemarin, jangan dihabis-habisin, ditabung sebagian dan juga dibeliin hal yang bermanfaat. Nah, kalau gua nih, kebetulan gua lagi pengen upgrade RDA, pengen gantilah suasananya dari RDA yang sebelumnya sama RDA yang baru nih. Nah, di sini kebetulan gua udah cobain si Jozu ini nih. Jadi si Jozu ini kolaborasi antara Vape Zoo dan juga Om Mike Vape House ya. Jadi RDA ini menarik karena dia secara struktur punya tampilan yang beda banget sama RDA yang lain. Nah terus kemarin kebetulan pas gue beli ini, gue sekalian dong mesti cari liquidnya juga. Nah di sini liquidnya gue kasih saja buat kalian ini nih, Enigmatic Pandemonium dari 3C, Vape Zoo dan juga Death Squad. Ini flavornya menarik, walaupun tampilannya cadas, tapi juga rasanya tidak menyeramkan. Rasanya benar-benar nyaman ketika di-puff pastinya. Paling enak, RDA baru pakai liquid yang sudah pasti nyaman. Lanjut lagi guys. Hal yang nggak mungkin Abah Pican lakukan ketika tua apa kira-kira? Yang tadi berjemur nggak mungkin tuh. Itu joget-joget, awas ya kalau tua lu nggak joget. Potongan ini akan gua kirim ke semua orang ini. Dulu Abah Pican pernah ngomong gini deh. Orang gue tua, Iya. kalau gue gigit leher kelinci. Gitu gue kalau kayak gitu Itu juga nggak ada orang kayak gitu. jadi suster. Iya, nggak mungkin, nggak bisa lagi udah jadi itu. Aduh bangsa. Kalau gue tua, hal yang nggak mungkin gue lakuin udah tua. Apa ya? Skateboard gitu juga nggak mungkin. Iya. Hal-hal yang Dia normal. terjun, Nggak, hal normal kayaknya orang tua Mungkin kentut di halaman mungkin. Oh itu gue sekarang gue tuh terkenal suka kentut sembarangan. Jadi gue kayak di kantor nih gue suka jalan sambil prat gitu. Gitu. Bodoh amat gue suka gitu. Nah, bagi beberapa orang itu aneh, Bang. Bener. Iya kan? Dan lu kan nerima itu dari tadi. Ya itu kan lu belum tua. Nanti kalau udah tua mungkin aneh tuh orang tua. Kentut sembarangan gitu. Mungkin iya. Karena keluar tai pasti udah dol gitu. Brak. Emang kalau sekarang kentut sembarangan nggak pernah keluar tai? Dikit. Iya. Ciprit-ciprit doang. Itu dan masih lu pakai biasanya. Makanya gue kemana-mana bawa kancut, Rin. Ah iya sih. Lu buka tas gue tuh pasti ada kancut, Rin. Karena gue tuh gampang cepirit. Gue nonton Blink cepirit. Kok bisa? Blink, Kok gua bisa cepirit. nonton Blink kecepirit? Yang bagian mana ya? Gua hari pertama nih sama Awe datang.
Itu kan nonton Blink tuh hari kedua kalau nggak salah, hari ketiga apa kalau nggak salah, hari pertama, hari kedua. Nah pas mau nonton Blink hari Minggu itu gue nggak enak badan, Rin. Bener hari ketiga, anjing badan gue nggak enak banget nih gitu. Ya udah hari ini kita karena kita mau nonton Blink, kita jangan kemana-mana gitu kata Awe. Udah kita istirahat aja, karena kita akan pol-polan nanti malam. Gue tidur tuh Rin, seharian di hotel, anjing gak enak badan, terus cepirit. Gue Mules terus, kayak masuk angin itu murus-murus terus. Jalan tuh Mawe kan, mau ke arah stadion. Gue kayaknya mencet-mencet nih, gue gak enak badan nih, Pokoknya nih Chan ya, lu pingsan, gue gak peduli. Karena gue nonton Blink. Iya benar ya. Kita gak kenal, gitu ya. Udahlah, Rin, masuk nih Rin. Wah, gue udah mulus Rin. Anjing gak enak lagi perut gue. Gue nungguin lagu I Miss You. Bukan, itu bukan. Itu Kalau nonton Slack. Gak ada bang. Gue nungguin lagu itu aja beli. dari Blink. Dari Blink I Miss You tuh. Lagu pertama Nggak tahu. udah mulai kerasa. tuh. Tapi gue tahan berak banget tuh. Gue tahan, jangan sampai berak tar aja nunggu I Miss You. Pantat dulu, pepet gitu. Pepet parah lah. Iya. Terus lagu kedua tambah tuh. Nah lagu ketiga tuh moshing orang-orang. Moshing ketabrak gue Brin. Oh iya. Serar ya anjing. Bagus. Gue bilang ke istri gue, Bu, aku kamar mandi dulu ya. Nah, untung gue bawa kancut. Gue kemana-mana tuh pasti bawa kancut. Jadi tuh gue ngantongin tangan dalam. Oh iya di kantor. Iya di kantor. Gue masih mikir kan nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa tas. Iya. Boleh bawa tas. Iya, Tapi kalau gue tuh cuman bawa celana jeans, gue kantongin celana dalam. Sama ada locker, ada baju di situ. Nah kunci locker sama istri gue, tapi celana dalam tuh gue kantongin karena gue udah mulai mulus-mulus. Udah turin, gue bilang sama istri gue kan, Bu, aku ke kamar mandi dulu. Kenapa? Spirit. Gue bilang gitu. Ayo udah. Akhirnya gue ke kamar mandi. Dan lu sadar kayak, udah biasa, udah sering. Karena udah hal itu udah kayak biasa di keluarga gua gitu, kayak lo digigit macan itu. Enggak, itu enggak biasa. Patok ular. Enggak pernah. Kepacul, pala lo kepacul. Kalau tadi. Ya, maaf Bang. udah sering gitu kan. Ini emang udah sering gini nih. Gue macam terus nih. Enggak pernah. Iya. Pokoknya udah biasa lah di keluarga gua. Iya. Jadi udah gua ke kamar mandi tuh, Rin. Kan gak enak main buang aja ya. Gue coba bersihin tuh, Rin. Oh, gue pikir malah setiap kali lu kecepirit itu dibuang. Iya, gitu. gue buang tapi gue bersihin dulu sebisa mungkin. Karena kan bau ya. Gak enak buat masa orang Indonesia begitu, ya kan? Dari mana orang masuk ke toilet tahu? Wah, ini barang orang Indonesia Ada ini. kemiri. Ada kemiri. Ada orang Indonesia. Nih kemiri nih lah. Kemiri ditemukan di Jombang. Ketahuan nih orang Indonesia nih. Seriusan itu orang Belanda ternyata. Sama tai-tai orang Indonesia dia udah hafal. Nih, gua bersihin tuh, Rin. Iya. Sebisa mungkin gua bersihin. Pas gua lagi bersihin lagu I Miss You. Oh iya. Jadi gua dengernya kayak di Spotify lagi aja dari jauh, remang-remang. Ngejar ke venue juga nggak sempet. Belum pakai celana. Masih bugil bawahnya, masih dibersihin. Iya. Udah, jadi tuh joget-joget di acara Blink boleh, orang tua nggak apa-apa. Aduh, gagal lah gue dengar lagu I Miss You itu secara live. Wah, hanya sedih banget tuh. Kata gue kalau bisa diulang waktu, gue mungkin sebelum manggung, gue minum dulu kolak dulu kali gue. Sebelum manggung. Sebelum nonton konser. Oh, Minum ya dulu kenapa kolak. nggak berak dulu sih sebelum mau nonton konser? Ya, kita nggak tahu lagu itu keluar di pertama, di kedua, di ketiga, di keempat, kelima. Kita nggak tahu. Iya, tapi kan udah dikeluarin dulu Kan maksudnya. ngantri panjang itu susah lah, sampai ke WC itu susah sekali. Di hotel pun juga. Udah kan lagi nggak normal, Rin. Oh gitu. Jadi kayak setiap ngedip pengen gitu kayak pakai gitu. popok. Nggak di sana di Amsterdam nggak boleh. Ditembak mati Rin, ada tulisannya pakai popok ditembak mati oleh hakim. Jadi hakim oleh juon. Makanya nggak ada bayi di sini. Ada baik. Makanya bayi pakai selang. Pakai popok. Gitu. Aduh, jadi gitulah. Dari semua lagu Blink lu cuma tahu I Miss You atau emang Banyak lah, ada lagi nunggu beberapa. I Miss You-nya Tapi doang? I Miss You tuh gue suka banget, lagu kesukaan dari
dari dulu lah gitu. Dari SMA, dari kecil tuh suka gitu. Kurang lah ya remaja. kebahagiaan nonton Blink Ya, gara-gara nggak dapat. ada itunya gitu. Terus ada keinginan untuk Sum 41 katanya mau konser. Sumai. Dulu gue bikin baju, Ke Sumai. bikin baju ini. Gue dulu kan bikin kaos plesetan. Oh iya, Sum 41 gue ini Sumai. 41 kan ya. Terus gambarnya Somai. Iya. Dulu tuh jualan gitu, laku tuh. Bisnis tuh udah segitunya dari dulu bang. Sekarang kan barang kakak tua nih yang Ya karena gue kaos thrifting. Iya, terus Terus gue juga intinya bikin suka kaos. Gue intinya sama Awe sama teman-teman tongkrongan tuh kita kami suka banget kaos, suka banget pakai kaos yang bagus lah gitu. Nah makanya waktu dulu kami tahun 2010 ya, kami bikin cubatis kaos-kaos plesetan gitu. Nah, salah satunya Sumai itu. Oh iya tuh ada tuh. Ada lucu batis Ozzy Osbourne. Gambarnya Ozzy Saputra. Iya, iya, tuh. Gambar gitu. Messi, Lionel Messi gambarnya Patrick Ewing. Gitu-gitu. Patrick Ewing gue. Terus ada pemain basket yang kayak hidungnya gede banget itu tau lo. Hidungnya segede badannya. Gak. Makan bang kalau Aduh, gua iya nih. Makan aja, Enak banget santai. ini. Atau dari tadi udah nahan ini kayaknya nih. Nah, hari ini gua lagi enggak cepirit. Tapi gua kalau sehari, lu percaya setiap hari gua tuh berak bisa 2-3 kali. Jadi metabolisme gua, maksud lu begitu? Gua pagi bangun tidur pasti berak dulu. Terus biasanya sebelum tidur sejam atau 2 jam lah habis makan malam berak lagi. Itu berak yang tadi pagi. Bisa Tadi jadi. pagi. Jadi kayak siklusnya itu malam itu kayak perut kan mules tuh. Pagi berak dulu tuh. Walaupun dikit-dikit ya nggak masalah, pokoknya berak dulu lah. Kan lu lihat, masa lu nggak lihat sih? Masa lu berak sih lu nggak ngeliat? Masa gue doang? Siapa yang lihat tai sendiri, Rin? Gua? Ya lu doang. Nggak mungkin lah. Nah, Ini kayak gini nih. Ini kalau misalnya enggak. Ini kalau ada yang aneh, semua orang nggak mau ngaku. Enggak. Nggak ada. Ngapain lihat tai sendiri? Ya. Masa masih Oke pasti. Ki, kau lihat berak sendiri kan? Lihat nah. Gini ya, bisa tanya lagi gini. Bau. Masa ada orang begitu, Rin? Nggak geli lu. Berdua ada 2 orang. Nggak geli, Ki. Iya, kan nggak bisa. Iya. Habis berak ini kita nih. Lihat tai sendiri ya udah. Oh. Coba Pak, lihat lu, Pak. Pak, ada yang nyangkut tuh lagi. Ada comot tuh dah. Ya, comot tak ada. Oh, lu dilihat ya, gue nggak. Udah, geli. Tai orang Padang kok geli kalau tai orang Padang. Kok geli sih, aneh lu bang. Geli. Terus tahu lu nyiram udah bersihnya lihat Kan dipencet. dari dulu emang selalu pencet, nggak pernah Siram. yang Siram terus. Nah, itu kan. Ya terusnya siram sampai segini nih. Tapi enggak lah kalau lihat gitu enggak lah. Ih, geli. Aneh. Enggak lah. Iya aneh lah. Enggak. Itu geli ngeliatin sendiri tuh wajarin. Lu kalau lu enggak geli terus lu gua nggak sampai ya tai gua nggak segitunya gua cuma pengen tahu abis gua berak udah selesai nih, udah selesai berak bener gak keluar tai. Berapa nih gitu, Berapa nih apanya? berapa nih kuotanya, kadang agak nutup, kadang cuma secuil doang gitu. Kan terasa, Rin. Oh, dikit nih. Kurang ah. Gitu kan kita bisa kira-kira. Enggak bang, jadi kayak kita tuh kan di toilet tuh kayak gitu kan ritme turunnya nggak selalu barengan tuh, kadang nunggu dulu. dia jijik ada orangnya. Anjing gua ngebayangin ini tai bapak. Anjing oke. Bangsat. Iya itu, jadi kayak oh udah nih kayaknya gue liat. Tapi jarang, Rin, orang seumuran kita itu metabolisme itu menandakan metabolisme tubuhnya masih bagus. Emang iya? Ada orang yang 3 hari sekali beraknya. Ada pas 17 Agustus doang. Jadi kalau ada orang main bakyak baru bisa berak dia. Wah, dengan bakyak.
Ada makan kerupuk kan. Lu makan kerupuk rame-rame tuh bisa gitu. Kalau misalnya udah Bruno buncit belum berak kan. Lu main bakiak dong. Lu ya sepeda deh, ya sepeda minimal ya sepeda. Iya, main dong mau berak ini. Nah soalnya sekarang tuh banyak nih di circle gue tuh yang rutin setiap hari tuh jarang. Yang rutin setiap hari ya. Iya, Bukan jarang. yang sehari 3 kali. Bang Pican Nah, kan itu 3, gua- gua mungkin baru 2 deh, 2. Ya maksimal 3 sih. Ya gue bisa tuh, berarti kita masih bagus metabolisme kita. Sayur, suka makan sayur? Iya. Oh gue enggak. Kok bisa? Ya gue gak suka makan sayur. Kok gitu? Iya gue gak bisa tuh gue makan. Tapi bisa berak 3 kali Karena kan sehari. yang penting kan serat. Serat itu kan gak harus dari sayur. Oh gitu. Iya. Dari bantal hotel bisa bantal hotel. Oh, yang penting ada seratnya. Iya. Iya. Cotton combat juga bisa, cotton combat, polyester juga bisa. Marmut tuh Iya, ada seratnya banyak. bludru bisa. Iya. Jadi nggak harus kalau gue dari serat gue dapat dari Vitamin. yang lain nih gue ya. Oh, oke lah gitu. Bang Pican katanya juga mau bisnis. Kan kemarin lagi posting es kobok. Oh ya gue lagi bisnis es kobok. Itu hanya di bulan Ramadan maunya gimana? Pengennya sih panjang ya, tapi melihat dari story bisnis gue yang bosenan, kayaknya cuman Ramadan doang. Tapi enggak sih, pengennya sih. Soalnya gini, anak-anak SD itu, ini berangkatnya dari concern gue ya. Sebenarnya kenapa es kobok? Kan pertanyaannya kenapa sih bikin es kobok? Karena gue punya anak kecil. Anak kecil itu suka minum manis-manis gitu tuh. Iya. Nah tapi nggak dikasih. Kenapa? Karena banyak yang pakai gula biang. Bener nggak? Iya. Nah, jadi paham. gula abangnya Abangnya gini doang. abangnya mungkin geradagan. Gini doang abangnya. Mau gula. Ayo. Bang kurang gula nih bang, bentar ya. Anjing, semangat. Dari anakku tuh suka beli batu. Iya sih sebenarnya. Iya kan? Iya, nah, iya. karena bahan bakunya nggak bagus. Nah, gua coba deh bikinin buat anak gua. Nah, ternyata suka anak gua dan aman karena kan pakai gulanya gula biasa gitu. Nah, wah di dekat rumah gua tuh banyak SD, Rin. Ada SD negeri anjing banget. Kan ini boleh ngomong jorok nggak? Boleh. Jadi kan gua lagi ngantri nih SD negeri dekat rumah gua. Gua tuh suka banget jajan-jajanan anak SD tau nggak? Cilor, citul tau nggak? Apa? Aci tulang, citul nggak ada? Dikasih tulang nggak tahu. Di tulang ayam digeser gitu tuh dagingnya dibuang diganti aci. Oh nggak pernah. Citul namanya. Citul namanya ya. Cimin, chicken Mini. chicken mini. Chicken mini. Oh Ya, tahu ya. nah, Ya, kecil-kecil. yang tepung semua ya, tuh. itu kan enak tuh Rin. Nah, gua suatu hari mau beli. Anak-anak kecil itu lagi pada ngantri tuh. Terus gua ikutan ngantri. Tapi karena badan gua gede jadinya kan mereka kedorong-dorong gitu kan. Begini gua anak SD. Ngantri lu gitu. Anak SD. Lu juga pakai di SD kali. Jadi disangka teman. Sama anak SD. Pikir lu kentot. Anjing banget. Parah banget. Nah itu akhirnya enggak lah, enggak takut gua lah. Orang serem gitu anak kecilnya, Bro. Nah, karena dekat SD, sering jajan di situ. Nah, akhirnya gue lihat ada SD nih, gue coba mau bikin deh di SD dekat-dekat SD gitu, es 5.000-an es kobok gitu. Gue lihat kayaknya oke nih marketnya gitu. Iya dan itulah ngasih makanan ke mereka yang agak bener dikit gitu, nggak pakai gula biang biar sehat gitu. Bukan sehat juga sih, sebenarnya nggak sehat juga itu orang gula semua. Iya tapi kan nggak pakai gula biang. Iya nggak pakai gula Pokoknya, biang. Tapi diaduknya pakai tangan gitu. Kayak India gitu maksud. Gitu jadi pengennya nanti gula asli lah gitu. Yang penting gula asli. Penyajiannya mau sampah segimana pun nggak peduli. Penyajiannya disedot dulu dari mulut. Ke mulutnya dia. Enak tadi bang. Gimana nih bang? Tadi bang. Bang saya belum bang. Gue makan yang tadi ya. Tadi saya habis makan ini tahu kuning. Antri bocah-bocah mangap semua. Anjing. Goblok. Wah jorok ini enggak. Ini kan gulanya bukan gula biang. Gula biang yang penting itu. Cuman dikumur doang kan dikit. Goblok.
Aduh, astagfirullah. Itu jadi main bikin eskobok lah. Iya. Dan ini ada pertanyaan dari netizen, Bang. Kok bisa ada netizen? Ada, gue sih lempar pertanyaan, cuman kayaknya nggak banyak juga. Mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa, Bang. Abah masih jual thrifting nggak? Masih dong. Masih. Namanya burung Barang. barang kakak tua. Karena namanya burung kakak. Gue ingat itu terus tuh. Burung kakak tua. Barang kakak tua. Ya. Itu gue spesialis kalau di gue banyakan kaos-kaos band. Kaos-kaos band hanya ada di situ. Celana Banyakan nggak? kok. Celana masih nih nggak thrifting. Itu bisa dibeli di Comfy Troops. Weh, celana bikin juga, terus juga merchandise Podcast seminggu. juga ya. Apalagi ya bulan ini. Lagi nggak bikin. Biasanya kan tiap bulan waktu itu. Enggak juga. Karena kadang mau ke Amsterdam. Oh. Karena lagi nggak punya apa-apa, nggak ada rencana mau mana-mana, jadi nggak usah lah. Gitu. Jadi podcast seminggu rilis merchandise kalau ada tujuannya mau ngapain gitu, misalnya nyari duit buat beli sapi limosin, nah baru kita bikin sapi limosin yang buat sapi buat gendong artis sama presiden sapi limosin. Kalau di kartun poncong tuh, ya nggak Kalau sapi limosin kan ada kan. Rin, sapi limosin. Tahu gue tapi ada sapi limosin. Mahal banget. Berapa satu ekor itu bisa ratusan juta. Gitu. Buat gendong Demi Moore, buat gendong Demi Moore. Pertanyaan selanjutnya nih, kok nggak bareng Awe? Ya nggak harus dong. Iya, nggak harus lah. Sekarang kan udah kerja, pengangguran juga dan sekarang ngisi banyak acara gitu. Betul. Entertain sekarang di mana-mana Abah Pican. Iya, semenjak film gua laris 7 juta penonton ya. Coba dong. Enggak boleh, enggak usah. Nonton aja. Nonton ya. Nonton Biar aja. 8 juta. Iya. Ada Abah Pican. Kalau nggak ada Abah Pican di situ nggak sampai 7 juta katanya. Ya, paling 6.999.000 lah. Untuk ke depan kegiatannya apa lagi nih, Bang? Katanya mau umroh. Umroh ya insya Allah. bulan Yang mau ikutan umroh karena podcast seminggu sama podcast Ancur kita ada rencana mau umroh ke Tanah Suci. Iya, umroh ke sana. Iya, abis itu kita mau main bola sama Mane. kita umroh. Ini umroh serius ya. Kita mau umroh beneran ibadah. Nah, harapannya sih tadi gue nggak mau ikut gue. Karena gue ngerasa nggak pantas. Belum kayaknya belum deh gue. Kayaknya orang tuh yang mau ke Tanah Suci itu banyak, Rin. Iya benar. Iya kan, ya orang yang jauh lebih baik dari gue ini, kenapa gue gitu yang Udah rezekinya. Nah, Kan itu ada dia. katanya dipanggil. Nah gitu. malah Awe sempet bilang tuh, Chan, bayangin aja Chan, orang kayak kita yang nggak pantas ke sana ditawarin ke sana gratis terus ditolak, itu lebih sombong, lebih congkak. Oh iya juga ya. Itu pertama. Terus yang kedua, kata Awe, bayangin Chan, di sana kita bisa nyanyi malam di Arab, beneran di Arabnya. Iya juga ya. Berangkat langsung ada orang. Aduh, orang umroh gara-gara pengen ke Tanah Suci ini Bang Awe Bang Pican pengen nyanyi malam di Arab. Beneran di Arab. Wah, seru banget, masih keren. Nah itu jadi kita buka Rasa keren di sana. keren lah itu masih itu kita buka buat bocah nanas atau siapapun ya yang pengen berangkat umroh tapi mungkin selama ini ngerasa gini, anjir gua kalau umroh takut gitu. Takut pertama kali karena gue belum biasanya kan ibu-ibu bapak tuh kalau umroh. Nah ini anak muda semua, Bro. Iya. Gitu. Nah, frekuensinya sama, kedua sama-sama kosong. Kalau lo ngerasa aku takut umroh nanti gue bego sendiri. Nah, ini kita ada yang lebih bego dari lu, tenang aja. Gua aja gitu. Al-Fatihah mesti Al-Fatihah gitu baru bisa Al-Fatihah gua. Ya, maksudnya gimana? Al-Fatihah baru apa? Kan kalau pengajian tuh suka Bapak Ibu mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah baru bisa gua hari. Kalau enggak digituin gua bingung, gua kadang-kadang suka lupa. Coba baca Al-Fatihah tanpa gua ngomong Al-Fatihah. Al-Fatihah auzubillah. Harus pakai intro dulu Al-Fatihah gitu. Sama kayak ini dong, menyanyikan lagu wajib. Indonesia Raya gitu. Iya. Baru tahu lu lirik lagu Indonesia. 1, 2, 3 Indonesia. Lu enggak pakai itu enggak tahu. Tapi sekarang gua karena ada kesempatan umroh, gua mulai belajar untuk enggak tergantung sama Al-Fatihah gitu. Padahal itu cuma intro yang maksudnya enggak penting juga sih maksudnya. Itu buat gua mungkin bagi beberapa orang kayak simple, tapi bagi gua itu segalanya gitu loh, Rin. Itu kayak kuncinya gitu menuju ke situ gitu. Makanya sekarang gue coba nih karena ada kesempatan. Ya Allah lagi.
Gua coba perbaikin. Jadi gua kayak di rumah tuh gua belajar surat-surat pendek. Sama Bang Awe itu. Sama Awe juga kalau lagi sama Awe nongkrong kita diskusi baca-baca sholat gitu. Kok diskusi bacaan sholat? Enggak, ya misalnya kayak muslimin dulu apa musyrikin dulu itu kan kadang-kadang kan suka lupa iya, gitu. Nah iya, itu kita iya. diskusi dulu gitu. Dia kayak waktu itu kita pernah diskusi. Nah, terus kalau itu yang tahiyat akhir ada apa? Yang bolak-balik Iya, ya, yang itu ada Sayyidina Muhammad itu kapan gitu juga kita kan suka lupa gitu, ya kalau nggak dipraktekin kan lupa. Benar. Makanya ini kan nggak dipraktekin, kalau pakai gerakan kita pasti ingat. Oh, kayaknya. Nah gitu, jadi intinya kita memperbaiki diri lah. Jadi 2 bulan ini setelah kita dapat kabar, yes, kita benar-benar kita belajar, baca-baca di rumah. Nah jadi kalau lo ngerasa pengen umroh tapi kosong, ini ada yang lebih kosong lagi, lo tenang aja. Oh gitu. Jadi Gak apa-apa, yang penting ada niat untuk belajarnya lagi. Ya pasti lah, nanti di sana. Ada yang ngikut ibu. Bapak semua. Iya, pakai kursi roda gitu, kayak Mr. Bean ya. Oh, kursi roda nih. Terus sholatnya pada di kursi. Weh, itu pada di kursi ya kayaknya, weh. Ada kursi. Gak ngerti. Lah, sholatnya kok duduk, Bang, nggak boleh. Nah, jadi yang bahagianya kita di umroh ini ada kesempatan buat umroh adalah kesempatan untuk memperbaiki diri itu. Itu yang gua sama Awe kayak anjir dapat kesempatan ini, alhamdulillah juga ya, we gitu. Alhamdulillah ya, Bang ya. Alhamdulillah lah. Iya, pokoknya udah bersiap lah hafalan ayat pendek, bacaan sholat udah. Tapi malam di Arab udah hafal dong liriknya. Oh, itu hafal banget itu. Itu luar kepala, Bro. Malam di Arab seperti siangnya. Udah gitu. Semoga Thank you. lancar-lancar semuanya Thank you, ya, Bang Bang. ya. Terima kasih banyak sudah datang di Zultok Bang Pican. Ya. Zugeng jangan lupa ikutin juga ya yang kemarin apa namanya? Podcast barengan itu umroh apa namanya? Oh, umroh seminggu Anda curhat di Tanah Suci. Ya itu dia. Kalau mau ikutan umroh bareng Abang Pican, Langsung aja ke mana ya? Ya ke IG gue ya, Abang Pican, di situ ada postingannya. Ke Gis Travel. Gis Travel. Siap. Terima kasih Bang Pican. Terima kasih, Rin. Terima kasih banyak. Udah Sampai kasih jumpa lihat lagi. nenek-nenek mandi ini gue senang banget. Nggak ada. Itu dulu. Montok banget itu. Sampai jumpa Zugeng.